Agen bersenjata asing diam-diam menyusup ke wilayah Longguo. Setelah mencuri rahasia militer tingkat tinggi di Huaxia, mereka mundur sepenuhnya. Segera setelah berita itu keluar, media dari berbagai negara mengejek pertahanan perbatasan Longguo. Netizen dari negara Goryeo bahkan mengatakan bahwa tentara Huaxia lemah. Tentara negaraku yang hebat adalah yang terbaik. Tepat ketika agen bersenjata asing itu berpuas diri, membawa dokumen rahasia dan bersiap untuk dievakuasi secara diam-diam dari Beijing, tanpa menyadari bahwa ini adalah operasi penangkapan pengkhianat yang dilakukan oleh Longguo. Perbatasan telah dikendalikan secara pribadi oleh pasukan khusus kartu truf Longguo, dan kejadian ini kebetulan ditemui olehmu saat berburu di pegunungan. Saat ini, kau dan Wu Ge dari desa baru saja membunuh beberapa rusa. Berbaring di salju menunggu mereka mati, kau samar-samar merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, 5 sosok bersenjata lengkap muncul di kejauhan, dan dilihat dari pakaian mereka jelas bukan tentara Huaxia. Diperkirakan mereka tertarik dengan gerakan mangsa. Melihat pemandangan ini, Wu Ge terkejut dan dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata kepadamu, Xiao Lang, sembunyi dan jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan bernapas. Kau menjawab dengan suara rendah, tetapi hatimu masih dipenuhi dengan kecemasan. Diam-diam mengeluarkan sebutir peluru dan menggigitnya di mulut untuk berjaga-jaga. Segera, 5 orang bersenjata lengkap mulai bertindak. Salah satu dari mereka menyiapkan senapan sniper dari jauh, melindungi 4 lainnya yang diam-diam mendekat ke sini. Ternyata orang asing. Bagaimana mereka bisa masuk ke perbatasan kita? Kau terkejut dengan salju yang turun, dan 4 orang lainnya dengan hati-hati memeriksa lingkungan sekitar. Setelah menemukan bahwa perangkap mangsa sudah lama, mereka semua jelas menghela napas lega. Penembak jitu di kejauhan juga mulai menurunkan kewaspadaan mereka setelah menerima berita itu. Sepertinya mereka ingin membawa pulang beberapa mangsa, tetapi tiba-tiba, pupil mata seorang asing menyusut. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat senjatanya dan menembak ke arah tempat Wu Ge bersembunyi. Rasa sakit yang hebat datang dari bahu Wu Ge. Dia mengutuk dalam hati, tahu bahwa dia telah tertembak, dan segera tanpa ragu-ragu memutar moncong senjatanya ke arah orang asing yang tidak sempat menghindar. Menarik pelatuknya dengan suara keras, peluru itu mengenai kepala lawannya dengan akurat. Xiao Lang, lari! Wu Ge kemudian mengeluarkan raungan yang memekakan telinga untuk mendapatkan waktu bagimu untuk melarikan diri. Wu Ge tiba-tiba melompat keluar dari salju, tetapi dia tidak sempat mengisi senapan kuno yang rusak itu. 4 orang asing lainnya sudah membidiknya bersama-sama. Bang, 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 mereka terus menembak. Dalam sekejap mata, sebelum kau sempat bereaksi, kau melihat peluru yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh Wu Ge. Memercikan salju. Pemandangan ini membuat matamu langsung merah. Pembuluh darah dengan cepat naik ke bola matamu. Kau tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi pertama-tama dengan kuat menarik tali yang menghubungkan perangkap rusa. Kemudian menarik pelatuknya. Dengan suara tembakan, kepala seorang asing tiba-tiba tercabik-cabik dengan darah dan daging. Kau dengan gesit melompat dari salju. Laras senapan tanah berbunyi klik. Dengan cepat mengisi amunisi dan bersiap untuk menarik pelatuk lagi. Sementara perhatian beberapa orang asing itu tertarik oleh Wu Ge. Memberimu kejutan dan pada saat yang sama kamu menarik perangkap hewan dan berhasil menjatuhkan orang asing yang malang. Memanfaatkan celah ini, dengan suara "paf", sebuah peluru secara akurat dari mulutmu masuk ke dalam laras senapan, dengan mantap masuk ke dalam ruang peluru. Klik. Pengisian selesai. Melihat adegan ini, ekspresi orang asing terakhir berubah drastis. Dengan panik dia memutar moncong senapannya untuk menembakmu. Peluru hampir melewati kakimu, tetapi kamu tetap tenang dan perlahan menarik pelatuknya. Suara tembakan tiba-tiba meledak. Peluru secara akurat menembus dahi musuh terakhir, dan gerakanmu tidak berhenti. Setelah berguling ke samping, kamu langsung mengeluarkan pisau tajam dari sisi pahamu. Orang asing yang terperangkap oleh perangkap menyaksikan semua ini dan mengeluarkan suara putus asa. Menerkam seperti binatang buas, dengan ayunan pisau, mengakhiri hidupnya. Wu Ge. Kamu dengan panik bergegas ke sisi Wu Ge yang sekarat. Wajahmu pucat pasi dan gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Lang. Cepat pergi. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Sebelum meninggal, dia menyerahkan liontin hitam legam ke tanganmu. Kamu berusaha keras menekan luka yang berdarah itu, tetapi Wu Ge sudah tidak bernapas lagi. Kamu membelalakan mata dan berteriak dengan suara serak. Matamu sudah basah oleh air mata. Sementara itu, jauh di dalam hutan beberapa kilometer jauhnya, sekelompok tentara asing mendengar suara tembakan dan bergegas menuju arah ini dengan kecepatan penuh. Saat ini, kamu berkata dengan suara serak. Wu Ge, jangan khawatir. Aku akan menjaga tali dan batu dengan baik. Setelah batu lulus kuliah, aku pasti akan membalaskan dendammu, membunuh semua bajingan ini. Segera setelah itu, kamu dengan mati rasa membersihkan sisa-sisa medan perang. Semua senjata dan perlengkapan orang asing itu kamu masukkan secara acak ke dalam ransel. Kemudian kamu mengambil hati dan penis rusa. Ini semua adalah hal-hal yang Wu Ge dapatkan dengan nyawanya. Kamu harus membawanya kembali untuk ditukar dengan uang dan diberikan kepada bibi.
Setelah semua ini selesai, sudah setengah jam berlalu. Tepat ketika kamu berencana untuk mengkremasi Wuge dan pergi membawa abunya, tiba-tiba, otakmu yang sudah sedikit mati rasa tiba-tiba meledak. Rasa krisis yang kuat seperti arus listrik membuat bulu kudukmu berdiri. Tatapanmu langsung setajam pisau. Setelah mengambil senapan sniper itu, kamu melompat dan dengan cepat merebut titik tertinggi di samping. Kemudian perlahan menyeret laras senapan dan menyapu sekeliling. Segera kamu mengunci gerakan di salju beberapa ratus meter jauhnya. Ternyata masih ada orang. Terlihat sekelompok orang asing mendekat ke sini dalam 3 kelompok. Mereka mengenakan perlengkapan yang sama dengan orang asing yang baru saja kamu bunuh. Jelas mereka adalah satu kelompok. Tiba-tiba, hatimu berdebar kencang. Seluruh tubuhmu langsung terjun ke dalam salju yang tebal. Pada saat yang sama, suara tajam membelah udara tiba-tiba terdengar. Sebuah peluru menyapu kulit kepalamu. Sial. Ekspresimu berubah drastis dalam sekejap, kau mengambil tas besar yang penuh sesak dan bersiap untuk memanggul Wuge. Terdengar suara tajam, sebuah peluru menghantam salju di dekat kakimu, cepat sekali. Bahkan sebelum kau sadar, serangkaian tembakan terdengar dari belakangmu, kau akhirnya melupakan arti penting Wuge. Kau mengertakkan gigi, membawa tas itu dan berlari ke kedalaman hutan. Jika tidak lari, kau akan mati. Peluru melesat melewati telingamu. Kau terus mengubah rute, berlari sekuat tenaga dengan bantuan pepohonan, berkali-kali peluru hampir mengenai dirimu. Tetapi setiap kali berada di saat-saat genting, kau selalu berhasil menghindarinya dengan berbahaya. Orang asing itu terus mengejar dengan gigih di belakang. Sial, terlalu aneh, anak ini tidak beres. Penembak jitu itu menyadari bahwa kau telah menghindari peluru lain, dan mengutuk dengan suara rendah karena marah. Sial. Orang ini hanyalah pemburu liar yang bermain ski, tetapi dia membunuh 5 elit kita tidak boleh melepaskannya. Tetapi kau bersikeras untuk membuat kelompok orang ini berlari sejauh beberapa kilometer, kau merasa staminamu hampir habis, dan orang-orang di belakang semakin dekat. Jika bukan karena membawa tas seberat lebih dari 50 kg, dengan kemampuanmu di pegunungan, kau pasti sudah menyingkirkan orang asing ini. Tetapi tas itu sama sekali tidak boleh hilang. Itu adalah sesuatu yang Wu getukar dengan nyawanya. Kau harus mengirimnya kembali. Para pengejar di belakang juga menjadi marah. Membiarkanmu, seorang pemburu liar, berlari begitu lama, tetapi tidak satupun tembakan yang mengenai. Sialan. Tidak bisa ditunda lagi. Kita masih memiliki tugas. Jika kita menunda lebih lama dan tentara ski menyusul, itu akan buruk. Jadi selusin orang asing yang sudah mendekat, pada saat yang sama berlari ke arahmu, perasaan tidak nyaman yang kuat tiba-tiba menyerang. Kau segera menerjang ke belakang batang pohon untuk menghindar. Tembakan dahsyat menutupi area tempat kau berada sepenuhnya dalam sekejap. Peluru melesat dengan padat di sekitarmu, tim pertama menyusup, tim kedua dan ketiga menyerang dari kedua sisi. Jika kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, tembak mati saja targetnya, kita harus segera pergi dari sini, membuatmu tahu bahwa kali ini tidak bisa dihindari. Jadi kau meraih senapan berburu dari dalam tas, menahan napas dan mendengarkan gerakan yang semakin dekat, bahkan jika mati, kau harus menyeret beberapa orang sebagai tumbal. Majulah, takut mati adalah penjara. Tepat ketika kau bersiap untuk mengumpulkan kekuatan dan melompat untuk menyerang, suara berdesir cepat terdengar di sekitarmu. Dalam sekejap, orang asing yang hampir mendekatimu tertangkap basah, dan banyak dari mereka jatuh dalam sekejap mata. Kau yang berencana untuk bergegas keluar dan bertarung sampai mati, juga ketakutan, sungguh menakutkan. Ternyata masih ada orang yang bersembunyi sekitar 20 meter dariku. Lau Liu apakah itu orang kita sendiri? Apakah orang-orang dari pasukan sudah tiba? Kau melirik 5 anggota tim di lereng yang terus menembakkan lidah api, dan hendak berbalik untuk memeriksa kondisi korban dari kelompok orang asing itu. Tepat pada saat ini, suara wanita merdu tiba-tiba terdengar di sebelah kirimu. Jika tidak ingin mati, jangan bergerak. Mendengar kalimat itu, gerakanmu terhenti seketika. Seluruh tubuhmu juga rileks karena wanita itu berbicara dalam bahasa Mandarin standar. Sekelompok orang asing di belakang berbicara dengan bahasa yang aneh, ternyata mereka adalah orang kita sendiri. Saat ini, pihak lawan juga sadar. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit, sementara kamu diam-diam bersembunyi di lubang dan mengamati. Banyak mayat tergeletak berantakan di tanah. Jelas serangan tadi membuat orang asing itu menderita kerugian besar. Kamu dengan santai mengambil senapan standar, membidik titik tembak lawan, dan tanpa ragu langsung menembak. Serangkaian suara tembakan cepat terdengar, kepala orang asing itu langsung meledak. Ya ampun. Senjata besi ini sangat kuat. Kamu yang terbiasa dengan senapan kampung terkejut dengan senjata canggih di tangan orang asing itu. Melihat posisi menembakmu yang kikuk. Suara wanita itu dari kejauhan terdengar lagi, tekan tombol di sudut kiri atas, jangan menarik pelatuk terlalu keras. Sandarkan popor senapan ke bahu untuk mengurangi guncangan. Dengan begitu, membidik target lalu menembak dapat meningkatkan akurasi. Kamu mempelajarinya dan kembali mengarahkan moncong senapan. Dalam sekejap mengunci sedikit bahu musuh yang terlihat. Suara tembakan terdengar, bahu orang itu memercikkan darah. Tubuhnya bergetar dan memperlihatkan setengah kepalanya.
Kamu bahkan tidak membidik dan langsung menembak lagi. Suara tumpul peluru menembus daging terdengar. Berhasil melenyapkan satu. Kemudian kamu dengan tenang mencari target berikutnya. Wanita di kejauhan itu tercengang melihat keahlianmu ini. Hebat, ternyata dia penembak jitu. Tiba-tiba, moncong senapan di belakang kepala wanita itu terangkat, diikuti dengan suara erangan berat dari senapan besar yang sampai ke telinganya. Dia terkejut. Segera memusatkan perhatian, menggenggam erat senapan sniper dan berkata dengan suara rendah, laporkan posisi, tepat di depan arah jam 12. Jarak posisi, musuh setidaknya memasang 5 penembak jitu. Begitu kata-kata itu terucap, wanita itu sudah menembak. Suara letupan terdengar, awan darah tiba-tiba meledak di salju tepat di depan. Kemudian senapan wanita itu menembak lagi. Darah segar yang menyilaukan kembali memercik di salju di kejauhan. Satu lagi musuh jatuh di bawah tembakan. Wanita itu melenyapkan 2 penembak jitu lawan dengan 2 tembakan. Seketika membuat 3 penembak jitu yang tersisa tidak berani bertindak gegabah. Ini segera membalikkan keadaan di mana personel kita ditekan. Rekan-rekan wanita itu menempati posisi yang lebih tinggi. Mulai memberondong musuh di bawah dengan gila-gilaan. Suara letupan terdengar. Tembakan mematikan wanita itu kembali ke medan perang. Darah segar yang menyilaukan kembali memercik di salju 100 meter lebih jauh. Ketiga, melenyapkan seorang penembak jitu musuh lagi. Kamu yang masih mencari penembak jitu lawan terkejut melihat adegan ini. Ya ampun. Hebat sekali. Tapi saat ini sudut bibirmu sedikit terangkat karena kamu sudah mengunci seorang penembak jitu lawan. Kemungkinan besar bersembunyi. Saat sedang berpikir apakah akan menunjukkan keahlian, suara senapan sniper terdengar dari belakangmu. Tepat di titik yang baru saja kamu kunci, tiba-tiba muncul warna merah darah. Kamu kembali terkejut. Berturut-turut membunuh 2 orang lawan, tetapi interval waktunya kurang dari 3 detik. Wanita ini benar-benar ahli. Sementara itu, di sudut terpencil 100 li jauhnya, seorang pria asing bernapas dengan cepat dan jantungnya berdebar kencang. Dia juga mengerti bahwa dia telah bertemu lawan top. Rekan timnya yang tersisa tidak jauh juga duduk dengan tubuh mereka, terengah-engah. Mereka tahu mereka telah disergap, dan harapan untuk bertahan hidup sangat tipis. Seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Prajurit wanita itu juga tidak berani bertindak gegabah. Di seberangnya juga seorang penembak jitu. Terlepas dari levelnya, mereka adalah ancaman mematikan. Rekan-rekan timnya di belakangnya juga menahan napas dan bersembunyi. Hanya satu orang yang terkena peluru di kaki. Saat ini, pertolongan darurat sedang dilakukan. Tiba-tiba, medan perang diselimuti keheningan yang menyesakan. Pihak prajurit wanita sedang menunggu waktu, dan kedua orang asing itu juga berharap bala bantuan akan tiba. Mereka telah mengirimkan informasi ke otak utama di belakang. Pasukan penguatan akan segera datang untuk menjemput mereka, tetapi Anda tidak berhenti mencari. Setelah dengan cermat mengamati lokasi yang mencurigakan, mata Anda menembus celah di antara 2 pohon. Setelah sedikit menyesuaikan moncongnya, Anda menembak tanpa ragu. Saat suara tembakan terdengar, debu salju tiba-tiba terangkat di area itu. Orang asing yang bersembunyi di lubang dangkal itu langsung ketakutan. Titik jatuhnya peluru hanya berjarak setengah kaki dari kepalanya. Karena panik, dia dengan cepat berguling dan mencoba melarikan diri. Tetapi begitu dia bergerak, tembakan kedua Anda ditembakkan segera setelahnya. Sekali lagi ada suara gedebuk. Peluru mengejar rute pelarian pria itu. Kedua tembakan ini membuat jiwa lawan terbang keluar dari tubuhnya. Sambil berguling, dia mati-matian melompat berdiri, nyaris menghindari nasib buruk terkena peluru. Tetapi sebelum dia sempat melanjutkan aksinya, sakit parah tiba-tiba datang dari kepalanya, dan seluruh tubuhnya langsung lemas. Darah terciprat ke salju, dan kesadaran juga menghilang bersamanya. Ternyata itu adalah tembakan dari prajurit wanita itu. Reaksinya sangat cepat, terlalu kuat. Kali ini Anda sudah sedikit kehilangan kendali. Ini sudah yang kelima, tetapi Anda tidak tahu bahwa wanita di belakang Anda juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa wawasan Anda akan begitu tajam. Dan saat ini, Anda telah mengarahkan pandangan Anda ke target berikutnya. Pria itu bersembunyi di belakang tunggul kayu busuk. Dengan tegas menarik pelatuknya, peluru secara akurat mengenai batang pohon, memicu serpihan kayu beterbangan. Penglihatan prajurit wanita itu juga tertuju erat pada tempat itu. Kecepatan Anda menembak cukup cepat. Meskipun tidak setiap tembakan dapat mengenai titik yang sama. Tetapi semua bisa mengenai tunggul kayu busuk berdiameter 1 meter di kejauhan. Peluru menghantam tunggul kayu, serpihan beterbangan, dan ada suara retakan. Magazin senapan Anda di tangan telah habis. Tepat saat amunisi habis, Anda mendengar suara semburan senapan sniper yang teredam di telinga Anda. Adalah prajurit wanita yang menarik pelatuknya. Berpikir bahwa musuh mungkin telah dilenyapkan sepenuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, melihat tidak ada yang bergerak, Anda menarik kembali pandangan Anda dan membungkuk untuk mengambil ransel Anda. Bermaksud untuk mengganti senapan dengan magasin baru, tetapi saat jari-jari Anda hendak menyentuh ransel, gelombang krisis tiba-tiba menyerang. Sial, saat bulu kudukmu berdiri, tidak ada waktu untuk berpikir.
Dengan kuat mendorong tanah dengan kedua kaki dan berguling beberapa kali ke samping. Saat kau membanting ke tanah, suara tajam membelah udara melesat lewat. Tiba-tiba sekumpulan darah meledak di dekat ransel, kau berguling dan kulit kepalamu mati rasa karena ketakutan. Tepat ketika secara naluriah kau ingin mengangkat kepala untuk mencari musuh, teriakan tentara wanita terdengar, "Jangan bergerak." Kau kembali sadar dan menoleh, posisi yang ditembak peluru itu ternyata tempat kau bersembunyi di bawah pohon tadi. Benar-benar berbahaya. Jika tadi selangkah lebih lambat, kau sudah kehilangan nyawa. Kau menekan kepanikan dan dengan cepat mengganti magasin. Dengan suara, klik, peluru dimasukkan, bukan gayamu untuk dipukuli secara pasif. Mengandalkan intuisi dan pengalaman, kau akan diam-diam membuat lubang tembak, setelah menyumbat moncong dengan kapas. Dengan hati-hati kau perlahan menjulurkan laras, kau dengan fokus melihat sekeliling, berdasarkan arah peluru yang terbang tadi. Kau secara kasar menentukan lingkup pencarian, pandanganmu menyapu dan membuatmu memeriksa setiap jejak satu persatu, tepat ketika kau tidak menemukan apapun. Perasaan bahaya yang familiar muncul kembali, pupilmu tiba-tiba menyusut, detik berikutnya kau memiringkan kepala. Mencoba menghindari bahaya yang tiba-tiba, tetapi hanya sempat menggoyangkan sedikit kepala, seluruh tubuh masih akan berada di tempat yang sama. Suara membelah udara yang menderu tiba-tiba menembus gendang telinga, pada saat yang sama wajah terasa dingin, sudah tamat. Otakmu kosong, tubuh secara naluriah melaksanakan perintah otak sebelumnya. Seluruh tubuhmu jatuh ke samping. Sambil jatuh, kau mendengar suara, desir, di telingamu. Aku belum mati. Setelah sadar kembali, kau mulai terengah-engah, meraba kepala dan menemukan bahwa kulit kepalamu seperti terkelupas. Hampir kehilangan nyawa, hampir bertemu nenek buyut, bahaya memicu kekuatan seluruh tubuhmu. Sekali berguling kembali ke posisi tadi, pada saat hidup dan mati barusan, kau menemukan tempat persembunyian musuh. Dia benar-benar bersembunyi di samping mayat, tetapi kau tidak tahu bahwa tentara wanita di belakangmu juga hampir kehilangan nyawa. Tepat ketika dia membidik penembak jitu lawan, orang itu secara aneh menghindari peluru, hampir pada saat yang sama. Perasaan bahaya yang kuat menyerang, membuat seluruh tubuh tentara wanita menegang, secara naluriah berguling. Sebuah peluru menyentuh bahunya, rasa sakit yang membakar membuat gerakannya lebih cepat, setelah menghindari dengan sempurna segera mengambil pistol. Membidik musuh yang mencoba bergeser, tanpa ragu menembak, tetapi situasi yang sama terjadi lagi. Sosok lawan berkelebat dan menghindar lagi. Segera setelah itu peluru melesat dan mengenai tempat tentara wanita berdiri tadi. Dan ketika kau baru kembali ke posisi semula, rasa dingin seperti sedang diincar ular berbisa merayap di lehermu, segera menyusutkan kepala. Dengan susah payah menghindar di balik batu, pada saat yang sama, tentara wanita itu nyaris menghindari peluru, dan tawa jahat yang mengancam jiwa terdengar di telinganya. Jantungnya berdebar kencang, dia merasa seluruh kekuatannya terkuras di balik tempat perlindungan. Dia mengerti bahwa setidaknya ada dua penembak jitu yang mengincarnya. Tapi kau tidak bisa mempedulikan itu, sudah menatap tajam ke posisi yang tadi terlihat samar, tanpa ragu mengangkat senapan dan menembak. Peluru melesat menembus udara. Baru saja selesai menembak, tiba-tiba perasaan seperti diincar oleh ular berbisa dan binatang buas. Menyerang dengan hebat lagi, membuatmu merasa seperti jatuh ke dalam gua es dan tidak bisa bergerak. Tamat. Saat ini tawa jahat yang menusuk telinga terdengar dari belakangmu, itu suara tembakan tentara wanita, yang membuatmu tiba-tiba sadar. Kau mati-matian menggeliat dan berguling keluar dari bahaya, dan dua peluru yang melesat, saat ini sudah tertanam dalam di titik tempat kalian menembak tadi. Di saat hidupmu berada di ujung tanduk, tentara wanita di belakangmu juga lolos dari malapetaka lagi. Dia tidak menyangka kau begitu gegabah. Ternyata menembak secara tiba-tiba setelah mengikuti pengamatan secara membabi buta. Saat kau menembak, dia dengan cepat mengangkat senapan dan membidik, bahkan tidak melihat dengan jelas bayangan orangnya. Kemudian menembak sekali dan menyusut kembali. Tak disangka, dia baru saja menjulurkan kepala dan diserang oleh musuh. Untungnya dia menghindar tepat waktu. Dan saat kalian beruntung masih hidup, tak disangka musuh di seberang juga sama-sama ketakutan. Hanya dengan tembakan dinginmu tadi, jika bukan karena orang asing itu sangat waspada terhadap bahaya, peluru itu sudah meledakkan kepalanya. Juga merasa kaget, tidak menyangka tentara Tiongkok itu bisa menghindari penguncian mereka berdua. Tentara wanita itu dengan lesu bersandar di salju, dia menoleh dan melihatmu dan bertanya dengan lemah, "Kau tidak apa-apa?" Mendengar pertanyaan itu, kau tidak mengangkat kepala dan menjawab sambil terengah-engah. Untuk sementara tidak akan mati, kau juga tidak mati kan? Tentara wanita itu diam-diam mengagumi. Anak kecil ini, tidak sopan. Kemudian dia bertanya lagi, terluka tidak? Tidak. Aku memberinya satu tembakan, pihak lawan membalas dua tembakan. Tentara wanita itu memperingatkan rekan timnya terlebih dahulu. Musuh sangat berbahaya, semua orang jangan muncul. Kemudian bertanya kepadamu dengan terkejut. Kau juga mengenai orang itu? Tidak melihat dengan jelas, perkiraanku mengenainya. Tapi yang menembak pertama seharusnya bukan dia. Tembakan kedua terdengar sangat jauh, jadi seharusnya ada dua penembak jitu lainnya di pihak lawan. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit, benar-benar tidak menyangka pendengaranmu begitu bagus,
lalu segera bertanya. Apakah kau tidak pernah menggunakan bidikan saat menembak? Benar, kenapa? Sejak kecil kau sudah memanggul senapan berburu dan pergi ke gunung bersama orang dewasa. Mengembangkan kebiasaan mengangkat senapan dan menembak, jadi kau merasa ini sangat normal. Tapi sebenarnya kau mirip dengan keyakinan menembak di Afrika, hanya saja kau akuratnya agak berlebihan, benar-benar keajaiban. Prajurit wanita itu menghela napas dan berkata, ada penembak jitu ahli di seberang sana, tapi aku sudah terkunci oleh mereka. Begitu aku mengintip, aku akan ditembak, jadi aku ingin kau membantuku menembak untuk mengalihkan perhatian mereka. Setelah mendengarnya, kau langsung marah. Wanita ini benar-benar ingin memperlakukanku seperti anak kecil. Dia terlalu jahat. Saat kau hendak membantah, suara wanita itu terdengar lagi, tadi kau bilang ada 2 tembakan dari seberang sana. Apakah pelurunya semua terbang melewati kulit kepalamu? Kau sedikit terkejut, dan setelah dipikir-pikir, memang benar begitu. Pada dasarnya, ya. Kenapa? Mendengar ini, mata prajurit wanita itu berbinar. Rekan-rekanku tidak memiliki kemampuan sepertimu. Karena kau tidak pernah membidik saat menembak, kau langsung menembak saja. Itu sebabnya kau berhasil menghindarinya. Karena pihak lawan membidik mengikuti laras senapanmu. Mereka tidak tahu bahwa kepalamu tidak berada di garis bidik, jadi kali ini giliranmu untuk menembak. Saat menembak, usahakan agar senapan sejauh mungkin dari tubuh, tetapi titik jatuhnya peluru harus dekat dengan posisi target, jika tidak, pihak lawan akan menyadari celahnya. Kau menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa tidak ada gunanya terus berdebat, jadi kau langsung setuju. Oke, aku akan melakukannya. Prajurit wanita itu segera menyusun rencana aksi dan juga mengajarkanmu beberapa keterampilan profesional di tempat. Juga, cara menghitung posisi dan jarak musuh. Sementara kau dengan cepat menggali lubang di bawah salju. Setelah menemukan cahaya, kau dengan hati-hati menggali dengan pisau. Hanya menyisakan lapisan salju tipis, lalu menempelkan lensa ke permukaan salju untuk mengamati. Hanya dalam 2 detik. Kau menggunakan metode prajurit wanita itu untuk mengunci posisi target. Melihat jaraknya, kau memperkirakan orang ini melompat dari pohon. Jadi tidak ada jejak kaki yang tertinggal. Segera, kau menemukan tempat lain dengan metode yang sama persis. Pertama, memanjat pohon, bergerak di sepanjang dahan, lalu melompat jauh, tidak ada jejak di salju. Kau mengambil senapan dan langsung menjulurkan larasnya, kepala berjarak 30 cm dari badan senapan, menunjukkan postur standar penembakan keyakinan Afrika. Baru kemudian kau berbicara, menemukan 2 target. Selesaikan dulu yang berada dalam jarak 150 meter. Tepat di depan pohon kuning itu, 5 meter di depannya. Target lainnya sekitar 200 meter, pada dasarnya garis lurus. Kau memang hebat. Prajurit wanita itu diam-diam terkejut. Dia hanya memberimu beberapa trik kecil. Kau bisa dengan cepat mengunci posisi musuh. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia segera menjawab. Aku sudah siap. Yang lainnya bersiap untuk memberikan tembakan perlindungan. Setelah kau menembak, segera ubah posisi. Hati-hati. Kau mengatur napas dan terus menatap target. Sebuah peluru melesat di udara, hulu ledak meledak di dekat musuh. Suara mendesing terdengar. Peluru penembak jitu lawan terbang melewati laras senapanmu. Kau bahkan bisa merasakan aerosol dari lintasan peluru. Tidak diragukan lagi. Jika kamu mengandalkan bidikan mata, kepalamu sudah meledak sekarang. Saat itu, dukungan tembakan di belakangmu dimulai. Suara tembakan segera meledak, menyasar 2 area target. Prajurit wanita itu menembak secara bersamaan. Suara teredam terdengar melalui teleskop penembak jitu. Kamu dengan jelas melihat kepingan salju merah cerah berterbangan di area itu, mengenai target. Kamu merasa senang. Segera setelah itu, suara teredam lainnya terdengar di tengah suara tembakan, dan gumpalan darah meledak di titik penembak jitu lainnya, tetapi suara tembakan tidak berhenti. Kurang dari 100 meter dari posisimu, lidah api menyembur keluar. 4 pasukan penyerbu musuh. Mereka hanya beberapa puluh meter darimu. Jika kamu tidak membuka jalan, kamu akan benar-benar tamat. Prajurit wanita itu menarik pelatuk lagi dan menembak jatuh orang asing yang menggunakan senapan mesin dengan 1 tembakan, lalu segera berguling dan memindahkan posisinya sambil memeluk senjatanya. Dalam sekejap mata, dia melesat ke belakang pohon besar dan terus melenyapkan tentara musuh yang mendekat. Suara tembakan hanya berlangsung kurang dari 20 detik. Musuh terakhir juga terbunuh. Saat ini, medan perang kembali sunyi. Sesaat kemudian, prajurit wanita itu berbisik ke mikrofon telinganya, kelinci abu-abu, 130 meter arah jam 12. Target terletak di antara 2 pohon. Kamu juga menyipitkan mata dan melihat ke sana. Bukankah ini orang yang sebelumnya kamu selesaikan dengan 1 tembakan? Kamu melanjutkan dengan mengatakan, orang itu sudah terkena tembakanku. Tidak lama kemudian, laporan rekan satu tim datang dari headphone prajurit wanita itu. Perhatian, target bersandar di batang pohon. Tidak ada posisi bertahan, ada noda darah besar yang tersisa di dadanya. Dia benar-benar tertembak. Prajurit wanita itu diam-diam terkejut. Orang ini sebelumnya telah menghindari 2 tembakannya berturut-turut.
Dia bisa dianggap sebagai elit di antara kelompok orang asing ini. Tanpa diduga, dia jatuh di tangan seorang anak kecil pemburu sepertimu. Kemudian dia segera memerintahkan, kelinci abu-abu. Selesaikan target terakhir, lalu bersihkan medan perang. Begitu dia selesai berbicara, dua pejuang Tiongkok tiba-tiba melompat keluar dari salju, saling melindungi saat mereka mendekati target. Kamu mengangkat senjatamu dan membidik tempat persembunyian musuh. Bersiap untuk menyelesaikannya dengan satu tembakan begitu dia muncul. Benar saja, orang asing itu tiba-tiba bangkit dan mengangkat senjatanya untuk menembak. Tetapi sebelum kamu bisa menarik pelatuknya, senapan penembak jitu prajurit wanita itu menembak terlebih dahulu. Orang asing itu jatuh ke tanah sebagai tanggapan dan terbunuh di tempat. Akurat sekali. Kamu menghela napas lega dan kembali waspada. Teknik menembak gadis ini sangat luar biasa. Segera setelah itu, rekan satu tim prajurit wanita itu dengan cepat maju dan menambahkan tembakan ke setiap musuh, dengan metode yang bersih dan rapi. Tetapi setelah medan perang dibersihkan, matamu menjadi redup. Memikirkan bahwa Wu Ge telah pergi, hatimu terasa seperti ditusuk pisau. Kamu berjuang untuk berdiri. Memanggul ransel seberat lebih dari 100 kati dan berbalik untuk mencari Wu Ge. Prajurit wanita itu merasa tidak enak di hatinya melihatmu kehilangan semangat. Mengulurkan tangan untuk menarik tas ranselmu. Aku akan membantumu, tetapi dia baru saja mengambilnya dan merasa sangat berat. Lalu bertanya dengan heran, kenapa tasmu begitu berat? Apa isinya? Kamu malah bertanya balik tanpa ekspresi. Kalian sudah menunggu di sini sejak lama, kan? Para berandalan itu menembak, kalian ada di tempat kejadian, kan? Saat itu, seorang pria kekar berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Hei, bagaimana kalau ikut kami menjadi tentara? Tindakanmu tadi sangat keren. Setelah mengatakan itu, kamu melempar ransel dan langsung meninju pria besar itu. Ekspresi wajah pria itu berubah drastis. Secara naluriah mengangkat tangan untuk menghalangi seranganmu, siapa sangka lenganmu tiba-tiba melompat ke atas dengan aneh, lalu tangan yang lain menyerang dengan cepat. Sebuah pukulan berat menghantam pipi pria kekar itu. Pukulan ini sangat kuat, membuat kepala pria kekar itu berdengung. Tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh. Apa yang kamu lakukan? Teriak tentara wanita. Dengan cepat meraih pergelangan tanganmu yang hendak menyerang, dua tentara lainnya segera maju untuk menghalangimu. Melepaskan pergelangan tanganmu sedetik. Tanpa susah payah melepaskan diri dari ikatan, pada saat yang sama sebuah pisau belati muncul di tanganmu. Ketiga orang di depanmu terkejut. Mereka menyadari momentum tajammu dan segera mengambil posisi bertahan. Tentara wanita itu sedikit terkejut saat kamu mendorongnya menjauh. Kemudian mengingatkan dengan dingin, perhatikan disiplin. Pada saat yang sama, mereka menerjang dengan ganas. Kedua tangan dengan cepat mengunci bagian belakang lehermu, menahanmu dengan kuat. Tenanglah. Apa yang kalian gila? Kalian sekelompok bajingan? Melihatku dikirim untuk mati. Melihatku dikejar seperti anjing, kalian tidak menyelamatkan orang, malah memanfaatkan aku. Sudah ditahan oleh beberapa orang dan tidak bisa bergerak, mengomel dengan keras. Ketika kamu lelah mengomel dan berhenti, tentara wanita itu mendekat ke telingamu dan berbisik pelan. Jangan emosi, situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku dulu. Kamu menyadari bahwa kamu sama sekali tidak bisa melepaskan diri, hanya bisa menggertakkan gigi dan menjawab, baik. Lepaskan dulu. Aku ingin mendengar apa yang akan kamu katakan. Melihat kamu tidak lagi melakukan tindakan berlebihan. Dia melepaskanmu. Poin pertama, kami berada 6 atau 7 kilometer jauhnya saat itu. Tidak berada di tempat kejadian. Kami baru datang setelah melihat gambar kabur yang dikirim kembali oleh drone. Poin kedua, waktu yang kami butuhkan untuk sampai di sana lebih lama dari mereka. Kami berputar untuk mencoba mencegat mereka. Kamu sudah dikejar, dan kami hanya memiliki 6 orang, jadi kami harus merebut puncak bukit kecil itu terlebih dahulu. Membangun posisi. Selain itu, garis perbatasan sudah lama ditutup. Jika bukan untuk menyelamatkanmu, kami sama sekali tidak perlu melakukan perjalanan ini. Adapun mengapa kami baru menembak di saat-saat terakhir, itu karena kami ingin sengaja membiarkan musuh masuk lalu menyergap mereka. Tak kusangka kau selangkah lebih dulu. Serangan musuh mengalihkan perhatianmu sekaligus membuat kami kehilangan kesempatan. Setelah mendengar penjelasan ini, amarahmu perlahan mereda, menyadari bahwa kau telah salah paham. Kau menoleh ke arah pria besar yang sedang mengusap wajahnya, dan berkata dengan nada meminta maaf, saudaraku. Maafkan aku tadi, haha. Pria besar itu tertawa sambil mengusap wajahnya. Tidak apa-apa, pukulanmu cukup keras, anak muda. Apa kau berlatih? Kau mengangguk pelan, berbalik dan mengambil ranselmu untuk dipikul dengan susah payah. Pria kekar itu maju selangkah untuk membantu sambil berkata, anak muda, biar ku bantu. Berat sekali. Bagaimana bisa tas ini begitu berat? Kau membawa tas seberat lebih dari 100 kati dan berlari lebih dari 2 kilometer di jalan pegunungan dengan 5 senapan? Bagaimana tubuhmu bisa menahannya? Aku benar-benar kagum padamu kali ini. Apa kau sarah denganku? Biar ku bantu membawanya di sepanjang jalan ini. Aku tidak akan menyentuh barang-barangmu.
Setelah perwira wanita itu selesai melapor kepada atasannya, dia menoleh kepadamu dan berkata, kami adalah tentara profesional. Helikopter akan tiba dalam waktu sekitar 40 menit. Senapanmu tidak boleh dibawa pergi. Apa yang kau bawa di sini, anak muda? Buang barang-barang yang tidak berguna secepatnya. Jangan bergerak, sebelum kau sempat mencegahnya. Pria kekar itu membuka ranselmu yang penuh dengan senjata. Ya ampun, kenapa kau membawa begitu banyak barang? Apa kau akan kembali untuk membentuk pasukan? Jangan ikut campur. Kau memeluk senapan dan melindungi ranselmu di dadamu. Seorang tentara kurus di sampingmu menggelengkan kepalanya melihat senjata di dalam tasmu dan berkata, apa kau ingin menjual senapan-senapan ini untuk mendapatkan uang? Tapi semua ini tidak seberharga jam tangan orang asing itu. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan jam tangan yang baru saja dilepasnya. Jam tangan ini bernilai 3 atau 4 juta. Kenapa tidak mengambil barang berharga dan malah memungut barang rongsokan? Mendengar ini, kau tertegun. Jadi, kau telah memilih sekantong sampah? Saat kau sedang melamun, perwira wanita itu memberi isyarat kepada pria jangkung di sampingnya. Rubah segera mengerti dan maju ke depan dan berkata, saudaraku, aku, Rubah, benar-benar mengagumimu. Jika bukan karenamu hari ini, kita semua akan tamat. Jika ada apa-apa di kemudian hari, jangan ragu untuk memberitahu. Beri aku sinyal, aku pasti akan datang. Kau menjawab sambil tersenyum, kakak Rubah. Kakak serigala abu-abu. Jika ada kesempatan, aku akan mentraktir kalian minum. Oke. Rubah segera mengeluarkan kertas dan pena, dengan cepat menulis sesuatu dan menyerahkannya kepadamu. Hubungi aku kapan saja jika ada apa-apa. Nomornya ada di sini. Tuliskan nama serigala abu-abu kami. Tidak peduli seberapa besar masalahnya. Kita semua bisa membantu. Terima kasih, kakak Rubah. Kau melirik sekali dan mengingat isi kertas itu. Pistol pasti tidak bisa kubiarkan kau bawa pergi. Aku punya 2 cara. Pertama, kau ikut kami ke markas. Kau langsung menggeleng menolak. Aku tidak mau jadi tentara. Tentara wanita itu tidak menyangka kau akan langsung menolak. Dia berpikir sejenak lalu berkata, kalau begitu, cara kedua, senjata dan amunisi harus ditinggalkan. Kau lupakan semua yang terjadi hari ini. Kami juga tidak pernah bertemu denganmu. Bagaimana menurutmu? Setelah berpikir sejenak, dia berkata demikian. Kau berpikir yang penting bisa membawa pulang hasil buruanmu, lalu kau menyetujuinya. Setelah menyerahkan semua senjata dan amunisi, kau bertanya dengan dingin, sekarang bolehkah aku pergi? Tidak masalah, Yun Kue mengulangi jawabannya. Hati-hati. Jika ada apa-apa, segera telepon. Kau tidak bersuara, memasukkan kembali potongan kertas itu ke tangan Rubah. Berbalik dan pergi. Belasan menit kemudian, kau menemukan Wu Ge yang masih terbaring di salju. Bermaksud untuk mengkremasinya dan membawanya pulang. Saat itu, Yun Kue menjelaskan situasinya kepada kolonel yang memimpin tim. Ekspresi wajah kolonel itu berubah setelah mendengar itu. Yun Kue, kau ini melindungi penjahat, tapi anak itu juga tidak membahayakan masyarakat. Kalau dia bisa ikut wajib militer, mungkin malah cocok. Selesai berbicara, dia melambaikan tangan memberikan perintah, Yun Kue, Huidu, Rubah, kalian segera kejar anak itu. Harus diselidiki semua latar belakangnya. Tidak boleh dia berada di masyarakat. Siap. Ketiganya segera berbalik kembali mencarimu. Sedangkan kau, setelah mengkremasi Wu Ge dan menyimpan abunya, langsung menuju ke sebuah hutan. 5 menit kemudian, Yun Kue dan kedua rekannya menyusul. Tapi setelah mengikuti jejakmu beberapa saat, mereka berhenti. Karena jejakmu tiba-tiba menghilang secara aneh. Tidak ada jejak kaki sedikit pun di salju. Ketiganya saling pandang dengan bingung. Begitulah mereka kehilangan jejakmu. Setelah keluar dari gunung, kau menukarkan semua hasil buruan yang kau bawa pulang dengan uang. Kembali ke rumah Wu Ge di desa. Ibu Wu Ge tidak menangis meraung-raung. Hanya diam-diam menatap kantong kulit berisi abu. Dulu ayahmu dan ayah Wu Ge, keduanya juga meninggal di gunung seperti ini. Dia seperti sudah tahu cepat atau lambat akan terjadi hari seperti ini. Tapi adik Wu Ge, si Tou, dengan galak menatapmu. Kenapa harus kakakku? Kenapa bukan kau yang mati? Kau bicara dong. Melihat kau masih tidak mengatakan apapun, dia menerjang maju mencengkeram kerah bajumu. Setelah melayangkan satu pukulan keras yang membuatmu terjatuh ke tanah, dia berlari kembali ke rumah mengambil pisau pemotong babi dan menerjang keluar. Ayahku mati karena keluarga Feng kalian. Sekarang giliran kakakku. Kaulah yang membunuh Wu Ge. Keluarga Feng kalian memang pantas mati. Dia meraung sambil menerjang ke arahmu, tapi ditendang oleh Paman Dong Er yang datang kemudian. Bajingan, kau gila ya? Paman Dong kedua membawa sekelompok penduduk desa secara diam-diam mencari Dong Jingxi yang gila. Sementara kamu dibawa kembali ke halaman rumah oleh kakek, setelah mendengar cerita. Orang tua itu menghela napas dan mengeluarkan setumpuk uang kertas yang berserakan dan berkata, Xiaolang, kamu tidak boleh berkelahi dengan Shitou. Dia masih muda, kamu harus mengalah padanya. Sekarang dia sedang marah. Lebih baik kamu pergi menghindar dulu. Kamu tetap diam,
tetapi dengan lesu membereskan barang bawaan, seolah berlutut memberi hormat kepada kakek sebagai perpisahan. Kemudian, dengan diam-diam melangkah keluar dari pintu rumah. Kamu pernah berjanji pada Wu Ge untuk menjaga Dong Jingxi, tentu saja tidak akan menyerangnya. Jika benar-benar berkelahi, 10 Dong Jingxi pun tidak akan menang. Kamu meninggalkan 150.000 yang didapat dari berburu harta karun kepada kakek Shen, dan pergi dari desa seorang diri tanpa tujuan. Di sisi lain, Yun Kue tiba di Departemen Angkatan Bersenjata lokal kalian. Seorang mayor berusia 24 tahun jelas merupakan atasan tingkat atas di sini. Yun Kue berkata dengan ekspresi serius, "Dengarkan, kita kali ini melaksanakan tugas. 2 saudara gugur, satu-satunya yang tersisa bernama Xiao Lang. Pastikan untuk memasukkannya ke dalam pasukan saat wajib militer musim semi. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Tapi dia mana tahu kamu sudah meninggalkan desa, mengikuti seorang penduduk desa yang menjalankan bisnis barang ke ibu kota provinsi. Kamu berpikir untuk mencari pekerjaan untuk mengisi perut dulu. Akibatnya, kamu menyadari bahwa orang yang ahli bela diri dan seperti raja di gunung yang dalam. Ketika tiba di kota, hanyalah seorang anak kata kecil. Kamu tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman. Belum juga berhasil mendapatkan pekerjaan, sudah menganggur. Apalagi, kamu hanya punya 250 yuan yang diberikan kakek, langsung mewujudkan kehidupan makmur dan sejahtera dengan 3 hari lapar 9 kali. Saat ini, kamu sudah mencari pekerjaan di kota selama sehari di tengah salju lebat. Udara dingin yang menusuk tulang merasuk ke seluruh tubuhmu. Tubuhmu panas, dahi berkeringat. Terhuyung-huyung berjalan di jalan yang asing. Akhirnya, kesadaranmu pun mulai kabur. Bahkan jika kamu menganggap dirimu sebagai ahli yang tak tertandingi, kamu juga tidak bisa menahan serangan penyakit. Akhirnya, tubuhmu lemas dan jatuh di gang, tepat ketika akan kehilangan kesadaran. Di gang yang sepi, ada sosok yang bergegas menghampirimu dengan langkah cepat. "Kamu kenapa? Cepat bangun, bangun." Dalam keadaan linglung, kamu merasa pakaianmu seperti dilucuti. Dan ada tangan kecil yang lembut terus bergerak di tubuhmu. Ketika kamu sadar kembali, kamu menyadari bahwa kamu sudah berada di kamar yang asing. Selimut memancarkan aroma dupa samar. Kamu dengan susah payah duduk dan melihat paku peti mati dan kotak jarum di samping tempat tidur masih utuh. Baru kemudian kamu merasa lega. Akhirnya kamu bangun. Semalam kamu demam sampai 40 derajat. Aku kira kamu akan tidur sampai sore. Saat ini, kamu baru menyadari ada seorang gadis cantik duduk di tepi tempat tidur. Kamu bertanya dengan lemah. "Kamu siapa? Aku sekarang di mana? Ini rumahku. Namaku Bai Ning. Semalam aku melihatmu jatuh di jalan saat pulang kerja dan membawamu pulang. Kamu sedikit terkejut. Karena selama ini tubuhmu sehat, kamu tidak menyangka akan demam. Kamu dengan canggung menjawab, 'Terima kasih. Kudengar kau datang ke kota provinsi untuk bekerja sendirian.'" Bai Ningbing bertanya dengan penuh minat, "Anak kecil. Kau sudah bekerja di usia semuda ini? Aku sudah 18, aku tidak kecil lagi. Ini pertama kalinya kau diperhatikan oleh gadis secantik ini." Kau tiba-tiba merasa sedikit malu. "Baru 18 tahun? Apakah aku belum cukup dewasa?" Bai Ningbing menegakkan tubuhnya, lekuk dadanya bergoyang lembut mengikuti gerakan itu. "Aku sudah 23 tahun. Aku 5 tahun lebih tua darimu. Panggil aku kakak." Kau menerima semangkuk bubur hangat yang diberikan Bai Ningbing. Kau berbisik memanggil kakak. Wajahmu sedikit memerah. Baru sekarang kau menyadari bahwa kau bertelanjang dada. Pasti wanita di depanmu ini yang menelanjangimu dan menyeka tubuhmu semalam. Selain kakak Wu. Ini pertama kalinya kau diperlakukan dengan perhatian seperti itu oleh seseorang, terutama oleh seorang wanita. Segera setelah itu, kau beristirahat di rumah Bai Ningbing sepanjang hari. Dalam hatimu, kau berencana untuk pergi setelah dia pulang kerja. Saat kau sedang memikirkan cara untuk berbicara dengannya, Bai Ningbing masuk dengan membawa barang-barangmu. "Kakak, kenapa kau membawa tasku?" Kau tampak terkejut. Sebelumnya, kau hanya menyebutkan barang-barangmu secara singkat. "Masih di penginapan Yu." Tak disangka, Bai Ningbing langsung pergi mencarinya. "Aku sudah membantu membatalkan kamarmu. Tidak mudah bekerja di luar kota, jangan buang uang untuk tinggal di penginapan Yu. Untuk sementara waktu, tinggallah di sini bersamaku." Bahkan sebelum kau sempat menolak, Bai Ningbing melanjutkan, "Baiklah. Kau lapar, kan? Kakak membawakanmu makanan enak." Bai Ningbing berkata sambil mengeluarkan kotak makan yang sudah dikemas. Tak lama kemudian, meja sudah penuh dengan hidangan. Kau berdiri di tempat dengan sedikit bingung. Hidangan ini terlihat tidak murah. Pasti menghabiskan banyak uang. Dia juga orang yang malang. Orang tuanya meninggal dalam gempa bumi. Kerabat ingin merebut uang kompensasinya dan bahkan berencana untuk memaksanya menikahi seorang pria tua berusia lebih dari 40 tahun. Hanya dengan perjuangannya yang gigih dia berhasil mendapatkan kembali sebagian uang dan kemudian pergi ke kota ini untuk bekerja. Juga karena dia belajar membuat kaldu hotpot dari ayahnya sejak kecil, dia dihargai oleh pemiliknya. Diangkat menjadi kepala juru masak. Setelah mendengar Bai Ningbing menceritakan masa lalunya, hatimu terasa perih. Tiba-tiba muncul dorongan untuk melindunginya.
Saat itu, Bai Ningbing memberimu sebotol minuman dan berkata, "Baiklah. Tubuhmu belum pulih. Tapi kau sama sekali tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang diam-diam bergejolak di dalam tubuhmu. Kau mengira itu demam dan sakit perut." Tak lama kemudian, suara Bai Ningbing terdengar dari luar pintu. "Kenapa belum tidur selarut ini? Tubuhmu belum pulih, kau harus banyak tidur." Belum selesai berbicara, dia sudah membuka pintu. "Tadi lupa membawakanmu bantal." "Tidak perlu, kan? Kau baru saja akan menolak." Tapi melihat Bai Ningbing yang baru selesai mandi, Kuo Zi Yujing masuk. Kau tertegun sejenak. Bai Ningbing sepertinya tidak menyadari kecanggunganmu. Dia membungkuk untuk merapikan bantalmu. Dia tiba-tiba berhenti dan mendekatimu selangkah kecil. Matanya menelusuri dari bawah ke atas wajah Bai Ningbing yang memerah. Dia menepuk tempat berkumpul dan mulai bertingkah. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. 3 hari berturut-turut tanpa lelah, hubunganmu dengan gadis yang baru kau kenal ini telah meningkat ke tingkat yang sangat dekat. "Bai ya, jangan bergerak." Bai Ningbing menahan tanganmu dan berkata, "Jangan nakal, aku harus merias wajahku lagi. Hari ini adalah Xiaonian, festival dapur. Ikutlah denganku ke restoran untuk merayakannya. Apakah ini tidak terlalu pantas?" Kau bertanya dengan ragu. "Tidak apa-apa, semua orang akan membawa keluarga. Kau adalah suamiku, tidak ada yang tidak pantas. Dan 2 hari ini, kau pergi menjemput Bai Ningbing pulang kerja setiap hari. Kau sudah sangat terbiasa, jadi kau setuju." Setelah Xiaonian, wajahmu semakin berseri-seri. Karena pemilik restoran hotpot mendengar bahwa kau tidak punya pekerjaan, dia segera memintamu untuk bekerja di tokonya dalam 2 hari. Kau sekarang merasa seperti pemenang dalam hidup. Saat ini, kau telah memutuskan untuk menikahi Bai Ningbing. Hari ini, kau pergi menjemput Bai Ningbing pulang kerja seperti biasa. Tiba-tiba, kau melihat sesosok tubuh muncul dari mulut gang di kejauhan, terhuyung-huyung menuju kedalaman gang. Tapi dia tidak bisa berlari jauh dan tidak bisa melanjutkan. Dia memegangi dinding dengan kedua tangannya, berjuang untuk bergerak maju. Pada saat ini, 2 orang lagi keluar dari mulut gang dan mengejar dengan cepat. Suara langkah kaki berangsur-angsur menjadi jelas. Orang di depan tiba-tiba jatuh ke tanah, terlalu lelah untuk berdiri. Dia hanya bisa menunduk dan terengah-engah.